wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah jam lebih 4 menit ya, kita mulai saja perkuliahan pengelolaan gulma. Ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah pengelolaan gulma. Oke, Ibu, share screen. Apakah sudah nampak? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oh iya, sebelumnya untuk kelas ini penanggung jawabnya siapa ya? Saya, Bu. Iqfar. Iya. Baik, Iqfar. Satu kelas ada berapa orang, Iqfar? Ada 30, Bu. 30. Kalau di grupnya, Mas. Di grupnya. Di grup mana? Di grup WA? Iya. WA grup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan langsung saja mengawali perkuliahan kita pada pagi menjelang siang ini tentang pengelolaan ilmu gulma. Sebelumnya akan Ibu sampaikan dulu tentang mata kuliah ini. Apa sih itu pengelolaan gulma itu? Jadi kalau di beberapa waktu yang lalu kalian sudah belajar ya tentang budidaya tanaman. Ada dasar-dasar agronomi, kemudian tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan. Nah, di sini kalian sudah mempelajari tentang budidaya. Nah, selama kalian budidaya ini pasti sudah pernah bersinggungan atau mengenal ataupun mendengar gitu ya, karena kalian sudah pernah praktikum di lahan belum ya? Atau masih COVID aja? Di lahan sudah pernah, Bu, tapi cuman nanam talas. Waktu itu semester berapa? Semester berapa, Iqfar? Semester 4, Bu. Semester 4. Berarti kan ini udah 2 tahun ini ya kita mengalami COVID ya. Kalau dasar-dasar agronomi sempat praktikum di lahan nggak? Sepertinya belum, Bu. Belum Untuk ya? dasar-dasar agronomi. Ya, sayang sekali kalau sebenarnya kalau tidak pandemi seperti ini kan kita praktikum di lahan ya untuk seluruh mata kuliah budidaya, baik itu dasar-dasar agronomi, itu tanaman hortikultura, perkebunan, dan sebagainya. Nah, selama budidaya ini, jika kalian sudah atau waktu praktikum mandiri ya di lahannya masing-masing, itu atau pengalaman selama ini, kalian pasti pernah mendengar yang namanya gulma. Nah, ini sebenarnya tidak asing lagi. Nah, nanti yang akan kita pelajari di sini adalah profil dari gulmanya ini sendiri. Baik itu secara morfologi, kemudian biologinya, fisiologisnya, alelopatnya nih termasuk ke India fisiologisnya si gulma. Nah, ini nanti akan ada asosiasi antara gulma dengan tanaman budidaya. Nah, ini pasti di pengalaman kalian ketika budidaya ini pasti pernah bersinggungan dengan gulma, ada asosiasinya atau hubungan antara tanaman budidaya dengan si gulma ini sendiri. Kemudian setelah kalian nanti mempelajari tentang gulma, ini nanti kalian akan mempelajari asosiasi gulma dengan lingkungan. Jadi di sini akan ada 3 segitiga seperti ini, asosiasi antara gulma dengan tanaman budidaya. Kalau tanaman budidaya berasosiasi dengan lingkungan, ini sudah kalian pelajari di baik di ekologi maupun di dasar-dasar agronomi.
Nanti kalian juga akan mempelajari atau mengulangi kembali tentang asosiasi gulma dengan lingkungan. Nah, ketiga hal ini adalah sebenarnya tentang ekologi gulma. Jadi setelah kalian mempelajari biologi, fisiologi, morfologinya, profilnya gulma, kalian nanti akan mempelajari tentang asosiasinya gulma dengan tanaman budidaya, dengan lingkungan. Nah, ketiga hal ini nanti kalian akan pelajari tentang ekologi gulmanya. Setelah kalian mempelajari tentang ekologi ini, diharapkan nantinya terakhir kalian nanti dapat melakukan pengelolaan gulma secara tepat. Tapi sebelum pengelolaan gulma yang tepat, nanti kita juga akan membahas tentang pengelolaan gulma yang terjadi saat ini, termasuk secara kultur teknis, secara fisik, mekanis, biologis, dan penggunaan herbisida dan permasalahannya. Ini adalah core terakhir yang diharapkan selama 1 semester ini nanti kita dapat mengelola gulma secara tepat. Nah, ini adalah outline-nya. Jadi nanti ini adalah pengenalan gulma, kemudian kalian akan mempelajari biologi gulma tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ada klasifikasi atau botaninya, morfologinya, alat reproduksinya, dan penyebarannya. Gimana sih alat reproduksi si gulma ini sehingga dia dapat melakukan penyebaran di mana-mana. Nah, penyebaran ini nanti akan masuk ke ekologi karena dia bisa menyebar. Nah, setelah penyebaran, kita akan masuk ke asosiasi gulma. Asosiasi gulma terhadap lingkungan, terhadap biotik, komponen biotik, atau tanaman budidaya, sehingga nanti kita akan masuk pada kompetisi antara gulma dengan tanaman budidaya. Nah, ketika terjadi kompetisi ini, nanti akan ada waktu-waktu tanaman budidaya itu tidak mampu lagi untuk berkompetisi. Atau justru tanaman budidaya itu mampu berkompetisi dengan gulma. Nah, nanti akan kita pelajari pada periode kritis. Jadi tanaman budidaya itu memiliki periode kritis. Setelah periode kritis ini kita pelajari, nanti kita akan mempelajari tentang dominansi tanaman gulma yang dominan di situ gulma apa. Nah, periode kritis dan menganalisis vegetasi untuk mengetahui gulma yang dominan ini untuk menentukan bagaimana cara untuk pengendalian. Kalau periode kritis digunakan untuk mengetahui kapan. Jadi kapan, kalau periode kritis ini kapan? Kapan kita harus melakukan pengendalian gulma? Nah, ini kita perlu tahu periode kritis tanaman. Kemudian untuk SDR ini, Sum Dominant Ratio, nanti ini untuk mengetahui gulma apa sih yang dominan. Ini untuk apa? Untuk nanti bagaimana cara pengendaliannya. Kalau menggunakan herbisida apa yang perlu kita gunakan. Nah, setelah kita nanti mempelajari jenis-jenis gulma, nama-nama gulma ya di sini, nanti secara otomatis kalian nanti akan mengetahui gulma-gulma yang penting dalam bidang pertanian. Kemudian UTS ya, setelah UTS masih lanjut. Nah, gulma-gulma yang penting itu ada yang gulma sifatnya dia invasif. Lalu bagaimana pengelolaannya? Atau dia sifatnya endemik. Bagaimana pengelolaannya? Nah, gulma-gulma itu sendiri juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan senyawa yang beracun atau namanya adalah alelopat. Gimana sih cara mengeluarkan senyawa ini? Nah, nanti akan kalian pelajari mekanisme, efek, dan pemanfaatannya. Loh, bisa dimanfaatkan juga. Karena alelopat ini bisa meracuni tanaman, walaupun itu tanaman budidaya,
Tapi karena dia memiliki kemampuan meracuni sesama pelantai, maka di sini juga bisa dimanfaatkan. Baik itu nanti bisa menjadi bioherbisida, biopestisida, nah ini bisa dimanfaatkan. Nah, setelah kalian mengetahui profil gulmanya ini, nanti kita akan masuk ke pengendalian gulma. Pengendalian gulma selama ini apa saja? Ada pengendalian secara preventif, ada yang kultur teknis, fisik, mekanis, secara biologi, dan yang terakhir adalah yang paling banyak dilakukan adalah secara kimiawi. Nah, secara kimiawi ini adalah penggunaan herbisida. Nah, nanti di herbisida, penggunaan herbisida ini pasti tiap-tiap herbisida itu ada macam-macam formulasinya. Tiap formulasi itu memiliki regulasi atau aturan pemakaiannya. Nah, lalu bagaimana cara aplikasinya? Setelah mengetahui ini, lalu apa sih dampaknya terhadap lingkungan, baik itu tanah ya, lingkungan dan tanah, dan apa dampaknya herbisida ini terhadap tanaman, karena beberapa kasus atau beberapa riset hasil analisis itu banyak gulma itu sekarang mengalami resistensi, seperti kalau penggunaan pestisida itu banyak hama, jika terkena intensitas yang tinggi terhadap pestisida atau kimiawi itu akan berdampak pada hama itu sendiri. Kalau herbisida itu kasusnya adalah resistensi glifosat. Nah, setelah mengetahui permasalahan penggunaan pestisida ini, diharapkan nanti kalian bisa melakukan pengendalian gulma secara terpadu. Nah, ini biasanya studi kasusnya adalah pada pertanian organik. Nah, selesai di sini. Nah, mata kuliah ini ada 3 SKS ya. 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. 2 SKS perkuliahan, 1 SKS-nya itu kan kalau kuliah 50 menit ya. Jadi 2 SKS kita bertemu tatap muka seperti ini itu adalah 100 menit. Dan untuk praktikum itu 170 menit. Ya, ini tadi ya deskripsi mata kuliah tersebut. Itu memang secara umum gitu dipelajari. Yang dipelajari adalah identifikasi biologi, ekologi gulma, hubungannya nanti dalam bidang pertanian, termasuk manajemen pengendalian secara kultur teknis, mekanis, biologis, dan penggunaan kimia atau herbisida. Nah, nanti termasuk topik mengenai gangguan gulma, pengaruh rotasi tanaman, dan kultur teknis terhadap komposisi gulma, penggunaan herbisida, dan strategi pengendalian yang tepat. Nah, nantinya kita harapkan mahasiswa mampu mendefinisikan arti gulma, mengidentifikasi mana gulma endemik, invasif di Indonesia, memahami prinsip ekologi tanaman, meliputi antar tanaman. Kalau ini sudah kalian pelajari ya di ekologi tanaman. Kemudian antar komunitas tanaman, asosiasi gulma dengan tanaman budidaya, sehingga nanti kalian akan memahami pengendalian gulma dan mampu menentukan periode kritis tanaman, memahami kultur teknis yang tepat untuk pengendalian gulma, pengendalian secara mekanis, biologis, dan kimiawi, dan memahami prinsip penggunaan herbisida secara selektif. Sehingga nanti di akhir mampu merencanakan sistem pengendalian gulma secara terpadu. Nah, sistem perkuliahan nanti metodenya 1, ceramah seperti ini, walaupun nanti ini hanya untuk pertemuan pertama sebagai pengantar. Kemudian yang kedua ada tugas. Tugas ini adalah tugas terstruktur. Kenapa tugas?
Karena kita masa seperti ini menurunkan kemampuan kalian sebenarnya dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi tetap akan ada tugas terstruktur, mandiri, maupun berkelompok agar kalian dapat belajar dari pengalaman. Dan membangun pengetahuan dari pengalaman tidak hanya dari Ibu. Karena kalau dari pengalaman itu lebih mudah diingat daripada kalian mendengarkan ceramah seperti ini. Dan yang terakhir itu nanti praktikum. Praktikum nanti akan dikoordinir oleh Bu Debbie Hastuti. Nah, ini adalah jadwal pertemuan kita. Yang pertama kontrak kuliah ya, dan pengenalan ilmu gulma, ini untuk minggu pertama. Kemudian minggu depan biologi gulma, klasifikasi, morfologi. Minggu ketiga kita masih reproduksi dan penyebaran. Minggu keempat kita akan masuk ke ekologi gulma. Ada asosiasi gulma. Minggu kelima ini masih asosiasi gulma lanjutan. Nah, minggu keenam nanti analisis vegetasi untuk menentukan gulma-gulma mana yang dominan, mana yang tidak dominan. Sehingga nanti di minggu ketujuh kalian akan mengetahui gulma-gulma yang penting. Minggu 8 kita UTS. Untuk minggu ke-9 ada ekologi gulma, masih gulma invasif dan endemik. Minggu ke-10 ada alelopat, baik itu mekanismenya, kemudian dampaknya, dan pemanfaatannya. Minggu ke-11 kita sudah masuk ke cara pengendalian, baik itu mulai dari kultur teknis, preventif, biologis, sampai dengan herbisida atau kimiawi. Minggu ke-12, penggunaan herbisida, itu formulasinya, jenisnya, regulasi, dan aplikasi. Minggu ke-13, itu dampak herbisida terhadap lingkungan. Minggu ke-14, adanya resistensi glifosat. Ini dampak herbisida terhadap gulmanya itu sendiri. Kalau yang pertama terhadap lingkungan baik di tanaman budidaya maupun di tanah. Kemudian minggu ke-15 ini kita harapkan di sini kalian paham tentang pengendalian gulma terpadu, dan minggu ke-16 kita ujian akhir. Ini adalah beberapa referensi, namun referensi ini tidak dibatasi. Ada Fundamental of Weed Science, kemudian Weed Science, dan yang ketiga jika kalian ingin buku yang berbahasa Indonesia ada Joy Munadir, Ilmu Gulma, ini dari UB Press. Output dari perkuliahan selama 1 semester ini diharapkan bahwa nanti mahasiswa memiliki pengetahuan teknis pengendalian gulma dan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi dan merencanakan pengendalian gulma dengan berbagai pertimbangan, tidak hanya pertimbangan ekonomi saja, tapi juga pertimbangan ekologi dan sosial. Kemudian yang terakhir, soft skill-nya kalian mampu meningkatkan cara berkomunikasi karena nanti kita akan banyak tugas terstruktur. Jadi nanti tidak hanya Ibu saja ya yang ngomong seperti ini informasinya, tapi juga nanti sharing informasi dari kalian semuanya di sini. Oke, di sini ada aturan kehadiran minimal 80% dan aktif melakukan diskusi. Jadi nanti ketika ada kelompok yang presentasi, kemudian aktif untuk aktif memberikan pertanyaan, bertanyanya juga yang berkualitas ya, kualitas pertanyaannya dan kualitas penjawabnya.
Nah, ini adalah komposisi penilaian untuk perkuliahan. Maaf, ini salah nih. Ini harusnya 75%. Jadi untuk perkuliahan itu 75%, praktikum adalah 25%. Untuk perkuliahan nanti ada ya kuis-kuis gitu, itu 5%. Kemudian yang paling besar nanti ada tugas. Tugas terstruktur ini 50%. Jadi ini yang paling banyak, termasuk nanti ada presentasi, kemudian diskusi, itu kita akan menilai semuanya di sini. Kemudian UTS dan UAS ini masing-masing adalah 10%. Praktikum ini menyumbang 25%. Jadi total ini 100%. Kemudian untuk penilaian tugas, jadi ini tugasnya nanti akan berkelompok, bisa individu ya. Penilaiannya adalah ide dan kreativitas, kemudian kerjasama, diskusi, dan performa tim. Ini adalah untuk penilaian grup. Jadi penilaian grup itu ada dua, penilaian tim dan penilaian individu. Nah, individu ini akan kita nilai 20%. Sisanya ya 80% ini adalah penilaian grup. Ini adalah rentang nilai. Jadi kalau semester lalu ya sebelumnya itu untuk nilai A itu 91 ya, sedangkan rentang aminnya terlalu panjang ya, dari 90 sampai 80. Di sini di panduan akademik terbaru itu untuk memperoleh nilai A itu minimal 85. Nah, ini perlu dicatat gimana caranya biar dapat A 85. Kemudian untuk A minus itu di bawah 85 sampai 80, B plus 80 sampai 75, B 75 sampai 70. Nah, ini bisa kalian baca di buku panduan akademik. Jadi yang terbaru diperhatikan untuk A dan A min ini ada perubahan batasan penilaian. Nah, ini tolong dicatat ya, tugas terlambat dan adanya indikasi plagiarisme. Untuk keterlambatan pengumpulan tugas itu akan kita minus 20 per hari. Kemudian ada indikasi plagiarisme, kita langsung tidak lulus mata kuliah ini. Tidak mengumpulkan salah satu tugas, ini namanya adalah indisipliner, kita langsung tidak kasih nilai. Jadi misalkan dalam satu semester ini ada 10 tugas, ada satu tugas yang terlewatkan, maka kalian akan terkena dampak indisipliner TL. Makanya perhatikan baik-baik untuk saat ini, mata kuliah ini ya. Satu tugas saja tidak dikumpulkan, apalagi lebih gitu, maka kalian akan terkena dampak indisipliner. Misal, ketika di akhir nanti akan ada rekapitulasi penilaian ya, nilai, oh ya, nanti mata kuliah ini akan diampu oleh 3 dosen, ada saya, Bu Dewi Hastuti, dan Bu Widya. Jika misal nih, punya Ibu ada 3 tugas, kalian mengerjakan semuanya. Punya Bu Dewi ada 3 tugas, kalian kerjakan semuanya. Akan tapi punya Bu Widya ada 3 tugas, satunya tidak dikerjakan. Itu tetap akan TL, tidak lengkap. Jadi tugasnya harus lengkap. Kalau tugasnya satu semester ini ada 9, maka kerjakan semuanya 9 itu. Ada satu tugas yang terlewat, maka kita akan langsung tindak indisipliner. Kemudian tidak mengikuti UTS atau UAS, ini juga kita anggap sebagai indisipliner.
Jadi kita akan TL-kan. TL itu nanti akan berakhir jadi E. Silahkan diulang lagi. Jadi ini bukan hanya perkara tentang pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kalian punya rasa tanggung jawab mengambil mata kuliah ini. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, silakan ini untuk masuk ke presensi. Sambil presensi ini, jika ada yang ingin ditanyakan tentang kontrak perkuliahan, silakan. Oh ya, kelas ini ada yang dari luar Untirta ya, yang BKM ya? Iya, Bu. Ada siapa saja? Yang dari luar Untirta siapa? Saya, Bu, Michael Zepu. Oke, Michael Zepu. Dari ini yang dari Dikti ya? Iya, Bu. Asalnya dari kampus mana, Michael Zepu? Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Oh, dari Yogyakarta. Taman Siswa Yogyakarta. Saat ini di mana posisi ininya? Pertukaran pelajarnya di mana? Saya di Universitas Jambi, Bu. Oh, Universitas Jambi. Berarti di Jambi ya sekarang? Masih di Jogja, Bu. Masih daring. Oh, masih daring. Iya, Bu. Kapan berangkatnya? Kan ini yang Nusantara itu bukan ya? Pertukaran Nusantara. Pertukaran mahasiswa merdeka, Bu. Iya, Merdeka yang Nusantara itu kan? Iya. Bukannya itu harus ini ya, berangkat ya? Belum? Masih menunggu itu, Bu. PPKM. Oh, ya, ya, ya. Oke, selain Michael Zepu, ada lagi? Ada, Bu. Iya, silakan. Siapa ya? Putri ya? Iya, Bu. Putri Ivana. Oke, Putri Ivana dari mana? Dari Universitas Udayana, Bu. Oh, Udayana. Pertukarannya di mana? Di Universitas Trunojoyo, Bu. Oh, Trunojoyo. Ya, Jawa Timur ya? Iya, Bu. Belum sampai. Masih Belum, Bu. Masih PPKM, Bu. masih PPKM. Padahal Ibu maunya ke Udayana ini, ke Bali. Sepi ya Bali ya? Sepi, Bu. Baik, terima kasih. Salam kenal Putri. Salam kenal, Bu. Ya. Terus siapa lagi ya selain Zepu sama Putri? Ada 8 kalau nggak salah ya. Yang lainnya apa udah masuk sini selain Zepu sama Putri? Belum masuk sini ya? Kalau tidak salah di Spada Dikti itu ada 8. Ya benar ya Putri ya. Ini teman-temannya memang belum hadir di Zoom ini ya? Atau belum kenalan? Baik, untuk yang dari ini ya pertukaran pelajar dari Dikti, untuk presensi di Spada Dikti ya, tidak mengikuti presensi dari yang Ibu share tadi.
Baik, Ibu akan melanjutkan tentang pertemuan hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang kontrak pembelajaran dan perkuliahan. Oh ya, untuk yang dari Dikti, itu kan jadwalnya yang dari Dikti itu hanya dijadwalkan perkuliahan saja ya, tidak ada jadwal praktikum. Dan akan sulit untuk kita jadwalkan praktikum karena nanti bisa terganggu untuk jadwal perkuliahan yang lain. Maka untuk praktikum nanti akan langsung dari Spada Dikti. Jadi nanti untuk modul praktikum dan pelaksanaan praktikum nanti akan Ibu sampaikan di Spada Dikti. Untuk Spada Dikti masih belum lengkap ya, ininya modul-modulnya belum selesai Ibu unggah semuanya di situ. Sedangkan kalau untuk di Spada Untirta untuk jadwal materi per materinya sudah ditulis semuanya di situ. Jadi nanti kalian tinggal akses di Spada Untirta. Itu sudah ada semuanya materi tiap bukan materinya, bahannya belum ada, hanya saja untuk jadwalnya sudah ada semuanya di situ. Tiap pertemuan itu materinya tentang apa saja. Nanti setelah perkuliahan ini materi akan Ibu upload di Spada Untirta dan di Spada Dikti. Baik, sebelum kita masuk materi lebih dalam ya, kita akan berkenalan dulu dengan ilmu gulma. Jadi dalam pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian apa itu gulma. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik umum gulma. Ketiga, mahasiswa memahami bagaimana gulma menyebabkan kerusakan. Dan yang keempat adalah memperhitungkan besarnya biaya terkait kerugian dari gulma. Nah, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, apa sih itu gulma? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya selama ini, apa sih gulma itu? Apa itu gulma Endah Septiawati? Halo Endah. Loh, langsung menghilang. Oke, Siska Juliawati, Siska. Iya, Bu. Ya, gulma itu apa Siska? Izin menjawab ya, Bu. Gulma Iya. itu suatu tanaman atau suatu tumbuhan yang tumbuhnya itu tidak diinginkan. Misalkan kayak contohnya rumput-rumputan gitu, Bu, yang ada di sekitar tanaman itu. Cukup. Oke. Terima kasih. Tumbuhan yang tidak diinginkan ya, kata kuncinya tidak diinginkan. Oke, yang lain. Antoseno Priyohutomo. Ya, Ibu, izin menjawab. Silakan. Gulma itu, kalau menurut saya itu tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya, sama kayak Siska tadi, keberadaannya tidak diinginkan karena dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Segitu, Bu. Makasih. Keberadaannya tidak diinginkan sebagai sarang hama dan penyakit. Oke, satu lagi. Nggak ada yang volunteer mau menjawab. Oke, Michael Zepu, silakan. Silakan. Ini panggilannya apa? Zepu. Zepu. Oke. Menurut saya, gulma itu merupakan tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan tanaman, utama dalam usaha tani.
Oke, kata kuncinya mengganggu tanaman selama usaha tani. Baik, terima kasih. Nah, sekarang nih ada 5 gambar. Nampak kan di layar adik-adik semuanya? Nah, ini pertanyaannya, manakah si gulma? Oke, tadi yang belum ngomong ya, silahkan. Sebelum ditunjuk, silahkan boleh angkat tangan. Oh, enggak ada. Minta ditunjuk berarti. Muhammad Iqbar. Ya, Bu. Ya, silakan. Muhammad Iqbar. Mana yang termasuk gulma yang mana ini? Menurut saya yang nomor 2 sama nomor 4, Bu. 2 dan 4. Tahu nggak 2 itu Bu. apa? Itu apa namanya ya? Ilalang, Bu. Ya, ilalang. Kalau yang 4 apa ini? Nah, saya kurang tahu, Bu, yang 4, Bu. Oh, yang 4 kurang tahu. Baik. Terima kasih Iqbar. Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau menebak manakah gulma itu? Hestina? Yang nomor 2 sama 4 juga, Bu, kayaknya. Kalau 4 ini apa, Hestina? Kurang tahu itu, nggak begitu kelihatan di daunnya. Apa yang tumbuhannya. Oke, baik. Sekarang nih kita satu-satu nih ya. Oh, ini ada yang menjawab nih di chat. Teki. Oke, nomor 1 dulu. Nomor 1 ini apa ini? Clarissa. Halo, Clarissa. Iya Ibu, maaf tadi ada gangguan. Nomor 1 ya Ibu? Iya. Menurut saya itu tanaman jagung Bu, dari Iya. daunnya. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Tanaman jagung ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, apa ini Eva? Triaulia. Iya Bu. Nomor 2 ini apa? Nomor 2 tadi ilalang Bu. Ilalang, baik. Sekarang nomor 3. Nisa Nurbaiti. Apa ini nomor 3, Nisa? Iya Bu, kalau dilihat dari gambarnya, kalau nggak salah padi Bu. Nomor 3, padi. Baik. Mungkin ada yang tahu nomor 3 ini apa ya? Itu bukannya tebu ya, Bu? Iya, tebu. Benar sekali. Siapa tadi yang menjawab? Rizky ya? Ya, nomor 3 tebu. Nomor 4 nih. Apa ini nomor 4? Silakan langsung menjawab aja kalau tahu. Tumbuhan teki, Bu. Oke, teki. Dan yang terakhir ini. Nomor 5 apa ini? Ayo, nomor 5 apa ini? Izin menjawab, Bu, itu rumput gajah. Ya, Andrian ya? Ya, ini rumput gajah. Tertebak. Di kelas yang tadi tidak tertebak. Baik nomor 3 sama nomor 5. Tapi tadi yang nomor 5, oke lah. Tadi ada yang menjawab di kelas yang sebelumnya untuk pakan ternak. Baik, yang pertama Zemeis, kemudian yang kedua
ilalang atau mungkin nama-nama daerahnya banyak ya, ada yang bilang alang-alang, ada yang ilalang. Itu adalah Imperata cylindrica. Kemudian ini ada Saccharum officinarum atau tebu. Kemudian Cyperus rotundus atau teki. Dan yang kelima ini adalah rumput gajah ya, Penicetum. Nah, yang dikatakan gulma, yang tadi ya kata kuncinya mengganggu, dia tumbuh di sekitar tanaman budidaya ketika sedang diusahakan ya dalam bidang pertanian. Itu tadi kata kunci tadi yang sudah disampaikan. Jadi nomor 2 dan nomor 4 yang lainnya ini nomor 1, nomor 3, nomor 5 ini memang untuk tanaman yang dibudidayakan. Nah, banyak sekali yang mendefinisikan apa sih itu gulma, selain definisi tadi dari adik-adik semuanya tadi yang telah menjawab. Jadi tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan ya, tadi banyak sekali kata kuncinya tadi yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga definisi gulma, itu adalah segala tanaman yang tidak diinginkan atau mengganggu aktivitas. Nah, ini mengganggu aktivitas atau keselamatan orang. Kemudian definisinya gulma adalah semua tanaman atau vegetasi kecuali jamur yang mengganggu kebutuhan orang. Mengganggu ya, tidak diinginkan, kemudian mengganggu. Kemudian dari Kamus Oxford, itu kalau kita translate-kan, itu adalah, jadi mayoritas itu gulma itu adalah memang tanaman dia herbaceous ya, yang tidak bernilai untuk pemanfaatan atau keindahan, tumbuh liar, dan merintangi tanah atau menghalangi pertumbuhan vegetasi utamanya. Jadi ini adalah beberapa definisi apa itu gulma. Nah, ini adalah definisi dari para ilmuwan-ilmuwan tanaman atau plant scientist. Jadi hampir semuanya di sini hampir sama. Tanaman yang dia tidak diinginkan, tanaman yang tidak diinginkan juga, hampir semuanya di sini definisinya adalah negatif, tanaman yang tidak diinginkan. Kemudian ada definisi dari pakar ekologi. Nah, dari pakar ekologi itu berbeda. Bahwa definisi dari gulma itu adalah tanaman, dia adalah tanaman pioner untuk suksesi sekunder. Yang dimana ketika spesies yang lain atau plantae yang lain tidak mampu tumbuh, dia mampu tumbuh sendiri. Itu adalah pengertian gulma dari orang-orang ekologi. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Gulma adalah tanaman pioner suksesi sekunder. Kan kalian sudah belajar ya tentang ekologi tanaman. Apa sih itu suksesi sekunder? Ada yang mau langsung tunjuk jari? Angkat tangan deh, raise hand. Silahkan sebelum Ibu tunjuk. Sambil ini ya, tadi penanggung jawabnya tadi siapa ya kelas ini? Iqfar, Bu. Iqfar ya. Nah, Iya, Bu. Iqfar tolong di ini ya, Fadil Rahman ini. Iya, Bu. Ya. Tidak dibenarkan ya, seperti Fadel mematikan mikrofon. Jadi dia mematikan di mute gitu. Bukan lagi di mute, tapi audionya nggak ada. Terus kenapa join? Oke, apa itu suksesi sekunder? Oh, kayaknya ada yang mau menjawab ini. Silakan.
Elvansa? Elvansa, silahkan. Iya, Bu. Ya, apa itu suksesi sekunder? Oke. Izin menjawab ya, Bu. Setahu saya suksesi sekunder itu suksesi yang awalnya sudah terdapat organisme, terus masih ada sisanya gitu, Bu. Tersisa. Gitu, Bu. Oke, mungkin bisa dilengkapi oleh yang lain? Ada yang mau raise hand? Ahmad Saiful Umar? Oh, ada Rizky Yanuar, silakan. Kalau menurut saya, tanaman tersebut itu tanaman yang mengawali pertumbuhan dari tanaman-tanaman berikutnya, Bu. Jadi awal permulaan tanaman. Oke, awal permulaan tanaman. Oke, kita sedikit mengingat ya, pelajaran ekologi tanaman. Ada yang namanya suksesi primer, ada yang namanya suksesi sekunder. Masih ingat nggak apa bedanya suksesi primer dan suksesi sekunder ini? Tuh, diam semuanya. Kan nilai ekologinya kalau nggak salah, kalau nggak A kan amin ya, nggak ada yang B. Apa itu bedanya suksesi primer dan suksesi sekunder? Bagas Wisnu. Iya, Ibu izin menjawab, Bu ya. Ya, silakan. Kalau suksesi primer itu suksesi yang terjadi pada wilayah yang baru dan belum ditemukan organisasi di area tersebut, Bu. Kalau suksesi sekunder itu merupakan suksesi yang terjadi pada wilayah yang awalnya terdapat organisme dan masih tersisa. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Jadi kalau kita lihat ya gambarnya di sini, ini ada perbedaan suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, untuk suksesi primer itu memang dalam kondisi di mana di sini tidak ada vegetasi sama sekali. Nah, tanaman yang bisa tumbuh di sini untuk pertama kalinya itu dia adalah sebagai pioner untuk suksesi primer. Jadi mayoritas yang bisa tumbuh seperti ini nih hanya untuk tanaman tingkat rendah ya. Jadi kayak lumut gitu. Jadi dia suksesi primer. Nah, suksesi sekunder itu awalnya tuh sudah ada vegetasi. Sudah ada vegetasi, kemudian ada kerusakan. Nah, kerusakan yang menyebabkan hilangnya seluruh vegetasi ini banyak hal. Bisa karena kebakaran atau bencana alam gitu ya. Nah, itu menyebabkan vegetasi tersebut hilang semuanya. Nah, kemudian dalam satu waktu itu bisa tumbuh tanaman baru. Nah, biasanya ini adalah tanaman yang disebut tanaman gulma. Jadi tanaman-tanaman yang dia annual plant, maksudnya adalah tanaman annual atau dia adalah tanaman-tanaman rumput-rumputan. Jadi gulma itu adalah tanaman pioner suksesi sekunder. Contohnya itu adalah alang-alang tadi atau yang menyebut ilalang atau Imperata cylindrica. Nah, dalam konteks ekologi, gulma itu diartikan dia adalah tanaman yang tumbuh secara spontan pada lingkungan yang telah dimodifikasi oleh manusia. Di grow spontaneously. Tanaman yang tumbuh secara spontan.
Nah, namun dalam ilmu gulma, dalam konteksnya ilmu gulma itu adalah tanaman yang tidak diinginkan. Ini adalah pemikiran-pemikiran tadi orang-orang pembudidaya, praktisi di bidang pertanian itu adalah yang mengartikan apa sih itu ilmu gulma. Nah, ini ilmu gulma adalah tanaman yang tidak diinginkan, termasuk tadi yang sudah menjawab. Itu konteksnya adalah konteks orang-orang yang berkecimpung dalam praktisi pertanian. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri atau karakteristik gulma tersebut? Ciri-cirinya apa sih? Jadi yang pertama, gulma itu dia tumbuhnya cepat sekali. Jadi pertumbuhan bibit gulma itu bisa jadi lebih cepat daripada tanaman budidaya. Jadi kalau kalian lagi mau menanam ya tomat itu baru umur pindah tanam gitu, baru berapa hari gitu, sudah ada tuh rumput-rumput di sekitarnya. Dan bahkan baru umur 1 minggu setelah tanam atau 1 minggu setelah pindah tanam, 2 minggu setelah pindah tanam itu kalau kalian tidak rajin-rajin ya datang ke lahan, gulmanya bisa tumbuhnya lebih cepat atau ketinggian ya. Kalau yang ukuran morfologinya kan tinggi tanamannya. Tinggi tanamannya itu lebih tinggi gitu daripada tanaman budidayanya. Dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi ketika muda. Jadi tanaman budidaya kita belum kita panen atau masih belum dewasa, peki sama rumput-rumput yang lainnya dia sudah berbunga. Nah, itu bereproduksi. Jadi dia cepat tumbuhnya dan dia cepat bereproduksi juga. Kemudian yang kedua, gulma itu tumbuhnya cepat atau memiliki masa vegetatif yang pendek. Jadi kan tumbuhan itu setelah berkecambah, kemudian kan mengalami pertumbuhan yang namanya masa vegetatif. Vegetatif tuh tinggi tanaman, jumlah daun itu adalah vegetatif. Kemudian masuk ke masa fase reproduktif, berbunga, kemudian berbiji, baru kemudian masuk ke fase senescence atau panen. Kemudian yang ketiga, nah dia memiliki 2 cara perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan tanaman itu kan ada 2 cara, dengan vegetatif dan secara generatif. Ada yang masih ingat apa bedanya vegetatif dan generatif? Duh, masa nggak ada yang ingat? Apa bedanya vegetatif sama generatif? 2 partisipan resen. Silakan. Oke, Michael Zepu. Iya, Bu. Halo. Iya, silakan. Kalau menurut saya itu masa vegetatif itu di mana tanaman lebih fokus ke pertumbuhan, sedangkan untuk generatif itu tanaman lebih berfokus ke masa pembungaan dan pembuahan. Baik, terima kasih. Ini yang 7 jari yang raise hand duluan siapa ya? Endah Septiawati. Iya, Ibu. Kalau jawab sekarang ya. Iya. Kalau pertumbuhan secara generatif itu melalui kawin atau seksual, sedangkan secara vegetatif itu tidak melalui kawin atau aseksual. Seperti itu, Ibu. Oke, ya. Oke, terima kasih Endah. Kemudian Rizky. Terima kasih, Bu. Rizky dari tadi ya, resen atau resen kembali? Enggak, Bu, enggak resen. Oh, ini soalnya masih resen. Saya kira mau menjawab lagi. Baik, tadi yang disampaikan, jadi memang kalau vegetatif, perbanyakan secara vegetatif ya. Jadi tanaman atau tumbuhan itu memperbanyak diri ya. Kalau manusia tuh memperbanyak diri kan
Sama ya, kalau animalia itu generatif, atau istilahnya kalau dalam tanaman itu ya reproduksinya secara tadi ya berbunga ya, pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina membentuk biji. Nah, itu adalah perbanyakan secara generatif. Biasanya yang bisa dengan biji itu adalah tanaman-tanaman yang masuk dalam angiosperms. Kemudian untuk yang vegetatif itu yang selain dari vegetatif itu dari organ tubuh. Dari mana? Nah, kalau kalian pernah mendengar ya, ada bibit nih mangga dari hasil cangkok atau bibit beli bibit dari, kemudian stek. Nah, itu kan dari bagian tubuh. Nah, itu reproduksi secara vegetatif. Kalau yang tadi adalah buatan ya. Kalau yang alami seperti rizom, kemudian umbi, banyak ya. Nah, itu secara vegetatif. Jadi bukan dari biji. Kalau generatif itu dari biji. Kalau kita kan menanam dari biji. Nah, itu dia perbanyakannya secara generatif. Nah, kalau gulma ini dia bisa dua-duanya. Baik dia bereproduksi secara generatif, jadi dia menghasilkan biji, bijinya tumbuh, dia juga bisa memiliki kemampuan reproduksi secara vegetatif melalui rizom. Nah, kayak misalkan jahe itu kan punya rizom ya. Nah, rizomnya itu bisa tumbuh gitu jadi individu baru. Nah, itu secara vegetatif. Makanya kenapa walaupun sudah kita cabut gitu, rumput-rumput gitu, teki, ilalang gitu. Walaupun kita cabut seakar-akarnya, tapi potongan-potongan akar yang masih tertinggal di tanah itu dia masih bisa nantinya tumbuh individu baru lagi. Nah, itu karakteristik dari gulma. Kemudian sebagian besar gulma itu memiliki kemampuan toleran dan tumbuh pada berbagai kondisi lingkungan yang luas. Mulai dari yang klimatik, edafik, mulai dari kering sampai basah, mulai dari yang pH-nya tinggi sampai dengan pH-nya rendah. Itu banyaklah gulma-gulma yang bisa tumbuh di berbagai kondisi atau karakteristik tanah. Perakaran gulma itu sangat dalam sekali dalam penetrasi masuknya ke dalam. Sehingga tadi yang Ibu sebutkan kalau kita mencabut gulma sampai ke akar-akarnya, tapi akarnya itu lebih dalam gitu. Walaupun kita dapatnya akarnya panjang gitu, itu pasti masih banyak yang tertinggal perakaran-perakaran yang ada di dalam tanah. Dan gulma itu memiliki kemampuan kompetisi yang baik. Baik itu memperebutkan nutrisi, cahaya, air. Dan dia memiliki sifat khusus. Dia bisa memanjat dan memiliki sifat alelopatik atau mengeluarkan senyawa kimia yang bisa meracuni tumbuhan budidaya sekitarnya. Kalau kalian pernah nih berada pada wilayah atau mungkin di rumah kali ya, di rumah itu banyak rumput gitu kan. Ada pemotong rumput itu, dipotong rumputnya, pasti akan keluar ini ya, bau rumput segar gitu. Nah, itu sebenarnya itu dari senyawa-senyawa yang dikeluarkan oleh si rumput-rumput itu. Dan itu bisa jadi sifatnya adalah alelopat, bisa meracuni. Ya, rumput kalau kalian nih patahkan rumput-rumput gitu ya. Coba kalian cabut, patahkan dicium gitu. Pasti nanti akan ada bau-bau khas. Nah, itu baru satu rumput kalau kalian bisa gitu ada yang sedang memotong rumput ya di taman gitu. Itu pasti baunya bisa kuat sekali baunya, bau senyawa yang dikeluarkan oleh si rumput-rumput tersebut.
Oke, ini Bu belum sempat untuk ini sebelumnya memang file yang Ibu buat ini berbahasa Inggris ya, cuman masih banyak yang mungkin belum paham kan. Jadi Ibu translate ke bahasa Indonesia dan ini belum sempat Ibu translate. Kemudian gulma itu memiliki sifat dia dormansi. Bijinya dia mengalami dormansi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu dormansi? Ada yang masih ingat apa itu dormansi? Yuk. Silakan. Apa itu dormansi? Muhammad Fahmi. Silakan Muhammad Fahmi. Ya, Bu, izin menjawab. Dormansi itu keadaan tumbuhan yang berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme tersebut, Bu. Oke, berhenti tumbuh kata kuncinya. Yang lain? Apa sih dormansi itu? Elvansa? Silakan Elvansa. Ibu izin menjawab. Dormansi setahu saya itu kondisi istirahatnya suatu benih, Bu. Oke, kata kuncinya istirahat. Kalau kita istirahat, kita sedang dorman ya. Baik, terima kasih. Tadi ada berhenti tumbuh, kemudian di sini ada yang istirahat. Oke, satu lagi. Apa itu dormansi? Biji yang mengalami dormansi. Zakia. Iya, Bu. Izin menjawab, Bu. Kalau dormansi sendiri, saya ingin menambahkan dari Elvansa, Bu, dormansi merupakan proses beristirahatnya suatu tanaman. Nah, dormansi benih itu disebabkan karena adanya impermeabilitas kulit benih terhadap air dan gas atau oksigen, Bu. Jadi embrionya belum tumbuh secara sempurna. Itu, Bu, yang saya tahu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi dormansi itu tadi ya istirahat. Jadi dia memang tidak tumbuh. Ada beberapa hal mengapa dia mengalami dorman. Jadi bisa karena internalnya atau dari bijinya itu sendiri. Bisa jadi kalau yang internal itu ya tadi embrionya belum siap, bisa jadi karena hormon, karena jenis kulitnya, fisik kulitnya yang tidak bisa ditembus dengan air. Itu yang faktor internal. Bisa jadi karena kelebihan hormon ABA, asam absisat ya, sehingga dia tidak bisa tumbuh. Kemudian ada faktor eksternal. Kalau eksternal itu ya lingkungan gitu ya. Kan kalau di negara 4 musim itu pada musim dingin ya, itu kan banyak yang tidak bisa tumbuh ya, mengalami dormansi karena lingkungan. Lingkungan itu ya karena memang lingkungannya tidak mendukung untuk si biji ini bisa berkecambah. Nah, dorman ini, jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut dorman ini hubungannya nanti dalam penyebaran gulma. Gulma itu bisa tersebar dalam ruang dan waktu. Ruang itu artinya dari satu lokasi bisa berpindah ke lokasi yang lain. Nah, kalau waktu, dari satu masa ini berhenti ya, kemudian bisa tumbuh lagi di masa-masa selanjutnya. Bisa jadi dormannya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ini kekuatan dormansi gulma itu luar biasa. Nah, sebenarnya gulma itu sendiri itu tidak memerlukan lingkungan khusus gitu untuk berkecambah. Namun biasanya begini yang
menyebabkan biji itu mengalami gulma, biji gulma, itu kan biasanya dia berada pada posisi tanah yang terlalu dalam, terkubur dalam-dalam gitu. Sehingga itu mau tumbuh itu sulit. Nah, ketika kalau dalam praktek budidaya itu kan biasanya tanah pengolahan tanah itu kan diangkat ya dari yang bawah terangkat ke atas, itu yang menyebabkan gulma, kemudian biji gulma itu terangkat dari kedalaman yang bawah ke atas. Sehingga disitulah kemudian kondisi itu menyebabkan biji gulma tadi yang terkubur dalam-dalam itu kemudian bisa tumbuh. Dan gulma ini kalau sekalinya dia berbunga kemudian memproduksi biji, jumlah bijinya itu jumlahnya besar sekali. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih mendalam ini, seberapa banyak biji gulma yang dihasilkan. Dan kalian masih ingat ya, tanaman annual dan perennial, tanaman semusim sama tanaman tahunan gitu. Kalau semusim itu kan yang kayak padi gitu kan, yang kayak padi semusim gitu. Kalau yang tahunan kan kayak sawit gitu ya. Untuk tanaman untuk tumbuhan yang gulma annual itu dalam satu musim, dalam satu tahun itu dia bisa berbunga dan menghasilkan biji itu lebih dari sekali, berkali-kali gitu dalam satu tahun. Sedangkan kalau yang perennial kan dia memang tiap kali dia bisa berbunga dan menghasilkan biji, dan itu tidak membutuhkan lingkungan yang khusus gitu untuk bisa berbunga dan berbiji. Nah, untuk beberapa kasus atau mayoritas gulma yang dia perennial atau tahunan itu dia memiliki organ vegetatifnya kan biasanya lebih ini ya, lebih kokoh lah. Kalau seperti kalau tanaman budidaya itu kan kalau yang semusim itu kan biasanya tanaman-tanaman herbaceous ya, secara morfologinya mayoritas seperti padi, tomat, cabai itu kan herba, walaupun berkayu tapi beda gitu. Kalau perennial kan dia tanaman keras. Nah, biasanya ya bisa dicangkok, di stek itu kan tanaman-tanaman yang berkayu ya, berkambium. Nah, untuk gulma perennial ini juga dia mayoritas itu memiliki organ-organ vegetatif yang dia juga cepat untuk memperbanyak diri gitu seluruh tanamannya. Jadi organ vegetatifnya itu cepat sekali. Misalkan rizom, dia bisa beregenerasi dari rizom. Nah, rizomnya itu bisa menjadi individu baru itu secara cepat. Kemudian karakteristik gulma yang lain, jadi banyak gulma itu dia memiliki adaptasi tadi ya dalam karakteristik kondisi yang beraneka macam. Dan dia umumnya eksis ya dimanapun di tempat kita budidaya tanaman atau di bidang pertanian. Dan banyak sekali kasus-kasus yang saat ini terjadi itu gulma-gulma sudah mulai resisten terhadap herbisida. Jadi ini memang sebenarnya menjadi topik yang terbaru gitu atau permasalahan baru di dunia ilmu gulma, baik itu skala riset maupun ya bisalah kita temukan itu banyak gulma sekarang mengalami resistensi terhadap herbisida atau resisten terhadap kalau kandungannya itu adalah glifosat ya. Jadi kalau kalian cari tuh glifosat resisten itu banyak sekali kajian-kajiannya karena saat ini memang permasalahan herbisida sama gulma ini hampir sama sih dengan resistensi hama terhadap pestisida.
Jadi ada peledakan hama gitu kan yang kalian pelajari di pengelolaan hama dan penyakit gitu. Itu juga terjadi pada gulma. Dan banyak kajian itu resistensi ini sebenarnya lebih banyak ditemukan kajiannya itu untuk tanaman-tanaman perkebunan. Terutama kalau kalian pernah ke kebun kelapa sawit ya, itu kan pengendalian gulmanya lumayan itu. Jadi praktisi salah satu musuh ya tadi ya dikatakannya paling tidak diinginkan di tanaman budidaya itu adalah di tanaman perkebunan, terutama di sawit itu gulmanya luar biasa. Nah, makanya ketika pengendalian juga dikendalikannya juga dengan kencang juga itu kalau di perkebunan. Sehingga di beberapa lokasi perkebunan kelapa sawit itu biasanya itu ada spot-spot yang gulma tersebut sudah mengalami resisten. Nah, untuk kajian yang untuk tanaman horti maupun tanaman pangan gitu ya, mungkin bisa kalian kaji resistensi gulma itu terhadap herbisida. Kalau yang kajian-kajian yang sudah banyak itu kan kajian resistensi terhadap pestisida ya. Nah, ini baru gitu. Bukan baru sih sebenarnya ya mungkin jarang orang yang mengkaji gitu, ya silahkan dikaji resistensi glifosat ya. Resistensi glifosat. Nah, ini jadi ini kerusakan aspek-aspek gulma tadi ya, mengganggu tadi karena mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan atau kerusakan apa saja sih yang disebabkan oleh gulma. Yang pertama adalah karena dia bersaing, berkompetisi dengan tanaman budidaya atau tanaman lainnya, baik itu cahaya, air ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ini. Karena dia punya kompetisi gitu. Kemudian dari perspektif pertanian ya, kompetisinya itu kan merebutkan nutrisi, air, cahaya. Ini semuanya kan dibutuhkan ya oleh tanaman budidaya, tapi diambil harus bagi-bagi gitu tanaman budidayanya, harus bagi-bagi dengan gulmanya. Jadi, nah berbagi ini yang menyebabkan adanya kompetisi. Jadi kalau tidak cukup gitu kan, yang apa yang diberikan akhirnya jadi kompetisi. Kemudian bisa menurunkan kualitas produk hasil pertanian karena tadi ya adanya kompetisi menyebabkan tanaman budidayanya bisa jadi kurang nutrisinya, karena kurang jadi hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian meningkatkan biaya produksi. Karena apa? Terutama pada tanaman budidaya yang kita panen daunnya, yang tidak mungkin kita semprot dengan herbisida karena bisa merusak tanaman budidaya kita, itu biasanya dengan secara manual atau fisik. Itu udah biasa di Indonesia ya. Misalkan bawang merah. Bawang merah itu dia memiliki periode kritisnya di awal, di 1-2 minggu di awal itu kalau tidak dicabut rumput di sekitarnya itu kalah saing itu pasti bawang merah itu. Karena bawang merah sendiri itu kan dia dari umbi ya, kalau dari umbi itu biasanya lebih rentan daripada kalau kita budidaya dari biji. Nah, cost-nya, biaya untuk membayar orang gitu ya, untuk mencabut itu, sekarang apalagi biaya tenaga kerja itu tidak murah. Kemudian manajemen pengairan. Kenapa? Ya, karena yang kita kasih minum itu tidak hanya tanaman budidaya, tapi gulmanya juga. Sehingga karena gulma ini juga rakus ya, rakus air. Ya. Tanaman budidayanya jadi kalah itu. Dapat airnya lebih sedikit. Kemudian kesehatan manusia, baik ini karena dia penggunaan herbisida maupun kalau manusia ini mengkonsumsi tadi alelopat tadi itu kan bisa meracuni manusia itu sendiri. Kemudian menurunkan nilai lahan tersebut
dan mengurangi apa ya, pilihan mau nanam tanaman budidaya apa, misalkan di situ di situ terkenal banyak alang-alangnya gitu. Waduh, kalau mau nanam ini nanti kalah gitu. Atau di situ lahannya subur gulmanya, jadi nilai lahan tersebut menjadi turun. Kemudian menurunkan juga nilai estetikanya. Coba bayangkan kalian nanam tomat, nanam cabai gitu kan, subur rumputnya kan, estetikanya, ini nanam cabai atau nanam rumput gitu. Oke, tadi sepertinya di awal tadi ada yang menyebutkan ya bahwa gulma ini juga menjadi sarang baik hama dan penyakit. Ya, benar sekali. Jadi gulma itu sebagai host atau inang ya, inang beberapa penyakit. Kalau di sini contohnya adalah ini di sini adalah beberapa penyakit ya yang disebabkan oleh gulma-gulma di sini. Ini beberapa gulma dan ini adalah tanaman budidayanya. Misalkan ini untuk tanaman kentang ya, misalkan kentang. Bisa jadi gulma yang tumbuh di situ itu bisa jadi inang penyebab penyakit layu, atau di sini ada soft rot, busuk ya. Busuk itu biasanya dari bakteri itu menginang di tanah rumput-rumputan. Nantinya ini akan menyebabkan penyakit pada si tanaman budidaya. Selain inang patogen juga dia sebagai inang hama. Nah, ini sebenarnya yang juga menyebabkan penurunan hasil. Ini adalah macam-macam inseknya, kemudian ini vektornya, dan ini adalah tanaman gulmanya sebagai inangnya, dan ini contoh dari tanaman budidayanya. Selain itu, kalau kita bicara rumput gajah tadi, rumput gajah itu kan yang mengkonsumsi adalah ternak ya. Kalau kita waktu mencabut atau memanen rumput gajah itu tercampur dengan gulma, sedangkan gulma itu memiliki kemampuan alelopat mengeluarkan senyawa beracun, dikonsumsi oleh si ternak kita itu juga bisa menyebabkan keracunan pada ternak kita. Jadi beberapa gulma yang memang alelopatnya sangat berbahaya ya kalau dikonsumsi oleh ternak. Nah, ini akan menyebabkan keracunan. Nah, ini nanti macam-macam gulma apa saja nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi di alelopat. Dan bagaimana mekanismenya bisa meracuni. Nah, dan sebenarnya walaupun dia meracuni seperti ini, masih bisa kita manfaatkan. Nah, ini yang paling penting atau yang paling utama ya, permasalahan klasik sampai dengan modern itu penurunan hasil. Penurunan hasil ini, hasil panen itu bisa dirupiahkan, kalau ini didolarkan. Artinya penurunan hasil panen itu juga akan menurunkan keuangan secara ekonominya. Nah, ini adalah contohnya. Contoh di sini misalkan jagung. Ketika ini dikendalikan ya bahasa Inggrisnya gulma tuh wheat ya. Ketika ini dikendalikan gulmanya itu bisa panen 5,1. Sedangkan ketika tidak dikendalikan hanya 0,5. Itu meningkat 862%. Kemudian misalkan soybean, kedelai, itu ketika dikendalikan itu 1,15 ton per hektar, ketika tidak dikendalikan itu kita hanya bisa panen 0,48, sehingga kalau kita tidak mengendalikan gulma tersebut itu turunnya sangat banyak ya.
ketika kita mengendalikan panennya juga tinggi, meningkat 140. Nah, ini yang paling besar ini adalah onion, bawang-bawangan. Kalau di kita itu kan Allium cepa aggregatum group atau Allium ascolanicum, kan bawang merah kalau yang banyak ya di kita, terutama di Jawa. Itu memang kondisinya itu musuh utamanya selain hama dan penyakit ulat dan layu fusarium itu adalah musuh bertahun-tahunnya itu baik musim kemarau maupun musim hujan itu adalah gulma. Nah, gulma ini sampai ini ya, sebenarnya dia rentan sekali terhadap keberadaan gulma. Dari yang kalau ada gulmanya itu hanya panen 0,44 ton per hektar, ketika dikendalikan itu bisa panen 10,8. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini memang tanaman budidaya itu rentan ya terhadap kompetisi dengan gulma, karena kenaikan ketika dikendalikan gulmanya itu mulai dari 32% sampai ini 2.355%. Ini untuk kalium. Memang pengalaman kalau shallot atau bawang merah itu memang rentan sekali terhadap gulma. Tidak dikendalikan 2 minggu awal itu udah pertumbuhannya udah wah parah. Kemudian cara pengendalian di sini ada pengendalian secara tradisional, kemudian ini dengan cara ya yang sedikit lebih intensif atau lebih canggih ya, improve control. Itu juga mampu meningkatkan hasil. Oke, kita masuk ke tugas pertama kita. Jadi nanti akan kelas ini dibagi jadi 6 kelompok. Kelompok 1 ada Cyperus rotundus, kelompok 2 ada Imparata cylindrica, kelompok ketiga ada Mimosa pudica, kelompok 4 ada Eichhornia crassipes, kelompok 5 ada Physalis angulata, kelompok 6 ada Amaranthus spinosus. Baik, untuk pengelompokan ini, tiap kelompok itu terdiri ada putra dan putrinya ya. Ada putra dan putrinya. Nanti tolong sudah aktif di WAC ya. Bikin kelompok, ada 6 kelompok. Sudah mulai menentukan kelompoknya? Ya, jadi Ibu tidak akan menentukan kelompoknya, silakan dicari sendiri kelompoknya. Yang penting ini terdiri dari putra dan putri. Tugasnya apa? Sepertinya belum Ibu unggah ya di Spada. Nah, ini Cyperus rotundus, tadi ya rumput teki. Kemudian Imparata cylindrica, ini ada alang-alang. Kemudian Mimosa pudica, ada yang tahu ini apa? Putri malu. Iya, putri malu. Kemudian ada Eichhornia crassipes. Ada yang tahu nih gambar apa? Gambar apa ini? Masa nggak ada yang tahu sih? Iya, apa? Eceng gondok. Iya, enceng gondok. Kemudian Physalis angulata, ada yang tahu ini apa? Ciplukan, Bu. Oh, ciplukan. Dan yang terakhir Amaranthus spinosus, ini apa ini? Bayam duri, Bu. Bayam, Bu. Iya, bayam duri. Nah, nanti apa tugasnya? Nanti tugasnya, jadi bikin ya grup, kelompok, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari putra dan
Putri. Kemudian nanti tugasnya mencari ya di sekitar rumah masing-masing. Ada yang mencari teki, ada yang mencari alang-alang, ada yang mencari putri malu, dan lainnya. Nah, setelah oh ya, yang diambil itu bukan cuman daunnya saja atau cuman bunganya saja, tapi satu individu diambil sampai ke akar-akarnya ya, sampai akarnya dapat seberapa ya, pokoknya dicabut aja. Nah, kemudian setelah dicabut, kemudian diletakkan di atas kertas putih. Mungkin yang tidak bisa diletakkan itu adalah si ini ya, enceng gondok ya. Kemudian di bawahnya diberi keterangan namanya apa, nama si gulmanya maksudnya, nama gulma, nama daerahnya apa. Kemudian diberi nama ilmiahnya. Jadi misalkan di daerah saudara rumput teki namanya. Kemudian namanya, nama ilmiah kan sama semua ya, Riciperus rotundus. Kemudian kolektornya nama saudara, namanya siapa, Muhammad Fahmi misalkan. Ambilnya di lokasi mana, di desa A, Kabupaten Pandeglang misalkan. Kemudian tanggal berapa ngambilnya? Tanggal 28 Agustus 2021. Di lingkungan, di lahan apa? Di lahan budidaya padi misalkan. Nanti untuk formatnya akan Ibu unggah di Spada. Sebenarnya sudah Ibu unggah sih, tapi masih yang bisa ngelihat hanya kelompok C kayaknya udah bisa lihat ya, atau belum? Yang bisa lihat itu hanya kelas D saja, nanti akan Ibu buka untuk kelas C. Sedangkan yang untuk Spada Dikti nanti akan Ibu buka tugasnya di Spada Dikti. Kayaknya tadi Ibu masih ini sih, masih Ibu lock baru kelas D aja yang bisa melihat, nanti akan Ibu buka untuk kelas C. Nah, kapan waktunya? Waktunya cukup panjang, yaitu 1 minggu. Jadi terakhir ini hari Rabu, paling lambat dikumpulkan hari Selasa. Jadi nanti difoto saja. Jadi setelah dapat, kemudian ditulis ya keterangannya di atas kertas putih, kemudian difoto, nanti ada formatnya, letakkan di situ fotonya, kemudian diunggah di Spada masing-masing. Yang Untirta silakan diunggah di Spada Untirta, yang dari Dikti silakan diunggah di Spada Dikti. Walaupun ini tugasnya kelihatan tugasnya kelompok, tetap ini dikerjakan bersama-sama ya, sama-sama mencari di daerahnya masing-masing. Jadi tiap individu nanti mencari gitu dan mengunggah. Kemudian baru jangan dibuang ya. Setelah dapat jangan dibuang. Kalau bisa dikeringkan, silahkan dikeringkan. Nanti untuk bahan diskusi di minggu depan. Apa saja yang akan kita diskusikan, ya boleh dibaca-baca dulu tentang morfologi dan botaninya. Termasuk nanti alat reproduksinya atau bunganya. Oke, sampai di sini silakan jika ada pertanyaan baik materi maupun tugas ini. Dipersilahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Siapa ini? Iqfar. Oh ya, silakan. Untuk kelompoknya itu gabung sama mahasiswa dari yang Dikti ini atau bagaimana, Bu? Ya, silakan digabung aja. Oke, baik, Bu. Nanti silakan yang mahasiswa dari Dikti ya, kayaknya belum lengkap ya mahasiswa Dikti itu sebenarnya ada 8. Ini baru 2 yang mengaku. Yang 6-nya memang belum masuk atau belum mengaku ini. Memang belum ada ya. Tadi siapa ya? Zepu sama Putri aja ya. Yang lainnya memang belum ada ini. Atau belum mengaku. Coba nanti bisa komunikasi dengan Zepu atau dengan Putri. Ada 8 sebenarnya. Cuman katanya ada yang kesulitan menggunakan Spada Dikti ya.
begitu informasinya, kemarin ada yang kesulitan ya menggunakan sepada dikti sehingga mungkin miss gitu untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Gimana, ada informasi nggak Zepu atau Putri? Ya, Bu. Informasi teman-temannya yang dari dikti yang mengambil MK ini? Di grup belum ada itu, Ibu. Belum ada informasi. Memang kan sepertinya kemarin ada yang bilang agak kesulitan menggunakan sepada dikti ya. Iya, Bu. Untuk perkuliahan selain Ibu, sepada dikti juga aktif. Halo, Zepu? Ya, Bu. Untuk perkuliahan selain Gulma ini yang program di sepada dikti, apakah juga aktif di sepada dikti? Iya, Bu. Sudah aktif semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah di input semua, Bu. Oh, jadi memang tidak join ya yang ke-6 ini ya? Sepertinya begitu. Baik. Nanti silakan gabung saja untuk kelompoknya, baik dari yang dari Untirta maupun yang dari Dikti. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tuh, satu aja deh nanya. Iqfar, coba kasih pertanyaan. Oh, Clarissa, silakan Clarissa. Ya, Ibu, baik. Izin bertanya ya, Ibu. Ini terkait perbedaan antara gulma pada lahan yang basah dan gulma pada lahan yang kering, Bu. Apakah dengan perbedaan lahan ini dapat memacu pertumbuhan suatu gulmanya itu, Bu? Dan apakah ada perbedaan secara fisik antara gulma yang tumbuh di lahan basah dan yang kering? Misalkan seperti percepatan lambat pertumbuhan gulmanya itu sendiri, Bu. Terima kasih. Ya, jadi baik gulma di daerah kering maupun di gulma basah itu ada bedanya, baik secara itu morfologis ya. Biasanya kalau bahkan kalau dalam satu lahan ya, dalam satu lahan itu jika kondisinya kering sama kondisi basah itu gulmanya berbeda. Biasanya cirinya kalau secara morfologis ya, itu untuk gulma-gulma yang bisa tumbuh di lahan kering itu dia secara morfologi daunnya itu ini, daunnya itu sempit, berdaun sempit seperti tadi Imperata cylindrica itu biasanya di lahan-lahan yang kandungan lengas airnya itu rendah. Tapi kalau dia gulma banyak daun lebar gitu, daun lebar, nah itu biasanya kondisi lengas tanahnya itu lumayan bagus, lumayan basah sih, basah. Jadi sebenarnya bisa dibalik sih sebagai indikator kali ya, kalau secara ekologi itu bisa jadi indikator gitu. Kalau dia di situ banyak gulma berdaun sempitnya, bisa jadi tuh kondisinya tanahnya adalah tanah dengan kondisi status airnya itu lengasnya rendah. Sedangkan kalau yang kita lihat banyak yang berdaun lebar itu status lengas tanahnya itu tinggi, jadi status airnya itu banyak gitu. Kemudian bagaimana sifat ininya, sifat pertumbuhannya ya sama saja seperti karakteristik gulma ya, dia memang tumbuhnya cepat dan sebagainya, dia tergantung dia jenisnya apakah dia annual atau perennial, dan dia memang rata-rata memang mayoritas memiliki kemampuan perbanyakan tadi ya, secara vegetatif maupun secara generatif. Nanti akan lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan lihat morfologinya. Nah, dari tugasnya tadi pun langsung bisa gitu kita bedakan mana dia gulma-gulma yang di tempat kering, mana yang gulma-gulma yang biasa hidup di tempat yang basah. Walaupun tadi ada enceng gondok itu kan memang dia
hidupnya memang di ini ya, di air ya, bukan dia gulma air gitu. Ada yang gulma darat. Begitu Clarissa. Nanti yang lebih panjang dan lebih lebarnya kita akan diskusikan di minggu depan. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, waktu sudah 12.29 ya, karena kita kuliahnya kalau nggak salah sampai 12.30. Sampai 12.30, nanti takutnya ada kuliah lagi setelah ini mengganggu kelas selanjutnya. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan nanti tinggalkan komentar di Spada. Nanti ada diskusi ya di situ. Silahkan tinggalkan diskusi di situ, dan yang menjawab tidak harus Ibu gitu. Yang lainnya boleh menjawab pertanyaan rekannya sendiri. Jadi silahkan berdiskusilah gitu ya. Baik, Ibu akan cukupkan karena waktunya sudah habis. Ibu tutup. Dilanjut di diskusi di Spada Untirta maupun di Spada Dikti. Untuk tugas nanti diunggah di Spadanya masing-masing. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.